Sosoknya sederhana, namun, jangan ditanya tentang kepeduliannya terhadap prajurit TNI. Begitu tinggi kepeduliannya, julukan Panglima para prajurit, atau Bapak para prajurit, melekat padanya. Sosok bersahaja itu tak lain mendiang Jenderal TNI M. Yusuf. Namanya terukir dalam tinta emas sejarah militer Indonesia. Tak kurang Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, menunjukkan rasa hormat dan bangga terhadap senior dan mentornya tersebut. Prabowo mengenang kesederhanaan Jenderal Yusuf di halaman Facebooknya. Beliau Panglima sekitar tahun 1978-an, saya masih perwira muda. Beliau Menhankam Pangap waktu saya letnan, waktu saya komandan kompi. Beliau yang saya kenal merupakan sosok yang perhatian kepada pasukannya, bahkan dikatakan hampir tidak pernah di kantor, karena selalu keliling mengunjungi pasukannya di daerah operasi. Suatu saat beliau pernah mengunjungi kompi saya di Cijantung dan beliau tanya apa kekurangan kompi saya. Pada waktu itu, kebetulan kami masih mandi di Sungai Ciliwung, jadi yang saya laporkan adalah kekurangan pasokan air bersih untuk keperluan pasukan. Akhirnya, pada waktu itu ada asisten logistik, namanya Pak Kasenda. Beliau diminta Pak Yusuf untuk mencatat dan memerintahkan untuk menyiapkan pompa air dan menara air untuk keperluan air bersih bagi pasukan saya. Sebagai seorang pemimpin, beliau sangat detail kepada hal-hal kecil terutama untuk kebutuhan pasukannya. Karena itu kira-kira 2 bulan kemudian, beliau kembali ke kompi saya dan menanyakan apakah keperluan air bersih, seperti pompa dan menara air, untuk pasukan sudah tersedia. Bagaimana Prabowo, sudah ada pompa airnya? Menara? Tanya Pak Yusuf kepada saya. Siap? Sudah, jawab saya. Singkat cerita, sewaktu saya Brigjen, beliau sudah pensiun. Begitu saya menjadi Brigjen, tentunya saya lapor ke Pak Harto, Pak Mitro, orang tua saya dan lapor ke Pak Yusuf. Saya minta waktu untuk menghadap beliau. Yang berkesan bagi saya, ketika saya menghadap ke rumah beliau di Toko Umar, pukul 7 malam, rumah beliau begitu gelap dan tanpa adanya pengawal, ajudan dan supir. Saya pun mengetuk pintu beliau dan dibuka oleh seorang pembantu. Ruang tamunya gelap, sewaktu saya masuk baru dinyalakan. Saya pun bertanya, "Oh gelap tiap malam ya Bu?" "Oh iya, yang lampunya dinyalakan hanya ruang Bapak dan Ibu dan di dapur tempat kami." Momen mengharukan adalah ketika saya duduk, saya lihat ruang tamunya tidak ada perubahan sama persis seperti 15 tahun yang lalu saya menghadap beliau, sewaktu saya masih menjadi kapten. Tata ruangnya, perabotannya, letak-letaknya dan yang mengharukan adalah saya lihat kursinya itu di bagian senderan tangan sudah mulai robek-robek, berarti tidak pernah diperbaiki ataupun diganti. Artinya beliau ini hidup benar-benar dari uang pensiun dan tabungannya. Beliau ini 11 tahun jadi Menteri Perindustrian, 5 tahun Menhankam Pangap. Saya kira Pak Yusuf itu kalau menghendaki, ketika beliau menjadi Menteri Perindustrian, mungkin satu tanda tangan untuk mendirikan izin pabrik ini itu, beliau sudah dapat berapa. Tapi saking dihormatinya, yaitulah beliau. Dan katanya, ketika beliau pensiun banyak pengusaha-pengusaha yang merasa beliau tidak pernah minta apa-apa menawarkan. Apa yang bisa kami buat untuk Bapak? Namun Pak Yusuf hanya meminta dibangunkan masjid di Makassar dan rumah sakit untuk masyarakat. Beliau merupakan sosok tauladan nyata yang pernah menjadi guru di hidup saya. Beliau mengajarkan bukan hanya dari perkataan, namun diperlihatkan di dalam kehidupannya. Beliau adalah jenderal yang bersih, jujur, cerdas, tegas, yang dicintai rakyat dan prajuritnya dan sosok pemimpin yang luar biasa.